Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma ij'al amalana hadza shalihan wa liwajhika khalisa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, malam kali ini, malam waktu Jogja, jadi pagi di tempat Bapak Ibu, tentunya lebih semangat, lebih fresh, memulai hari Ahad ya, dengan semangat mempelajari bahasa Arab. Mudah-mudahan ini memperbaiki kualitas pemahaman kita terhadap Al-Quran dan hadis, insya Allah. Pembahasan malam kita kali ini adalah alamatul ismi wal fi'li, tanda-tanda isim dan fi'il. Kita mereview dari pertemuan sebelumnya, kita mempelajari terkait dengan macam-macam kata dalam bahasa Arab, dan tentunya sudah bisa diterapkan ya di dalam pembacaan kita pada Al-Quranul Karim. Kemudian juga kita di awal pertemuan sudah mempelajari tentang macam-macam kata dalam bahasa Arab, ada jumlah di dalam ya, yaitu yang di dalamnya ada unsur bihi. Kalau mubtada adalah subjek, khobar adalah predikatnya. Kalau dalam jumlah fi'liyah, fi'lun, fa'ilun, maf'ulun bihi, fi'il adalah predikat, fa'il itu adalah subjek, maf'ulun bihi adalah objeknya. Ini kita ulang-ulang sehingga nanti kita akrab dengan istilah itu dan bisa diaplikasikan dalam pembelajaran kita. Saya siapkan 15 slide. Nanti slide bisa bertekan, maka nanti proses pembelajaran bisa jadi ada keterangan tambahan yang harus disampaikan atau jawaban dari pertanyaan dari peserta. Kita mulai. Maaf Ustadz, suaranya hilang. Ya, seperti sudah terdengar dengan jelas, Bu Wahyu, suara saya di sana. Karena tadi pagi kami sempat juga ada kendala juga masalah dari koneksi. Sekarang jelasin, Ustaz. Iya, tadi terputus ya, Ustaz. Iya, tadi terputus-putus, Ustaz. Mungkin berat karena saya menampilkan screen ya, share screen-nya kali. Sekarang udah tadi ada bocoran, pokoknya kita kan pakai gitu. Kami kan pakai jaringan WiFi kampus nih, traffic. Karena mau dipakai dalam international call, jadi ada pengalihan jaringan lebih pada beberapa titik. Ya, karena besok mulai gladi resik ya. Akan saya coba lagi untuk share screen. Terima kasih. Nanti kalau misalkan kurang terputus-putus suara saya, mohon dikasih tahu ya. Di sini ada pemberitahuan kalau koneksi jaringan saya tidak stabil. Okay. Saya coba share lagi, mudah-mudahan kuat. Ini yang tadi yang kita sampaikan. Alamatul ismi wal fi'li. Ini adalah pelajaran yang ketiga. Maknanya masih ada 4 kali pertemuan lagi sebelum masuk ujian tengah semester. Ya. Alamatul ismi, kita ada 1, 2, 3, 4. Ya. Diidofahkan, kurang i. Gini. Jadi alamatul ismi, bacaan adalah alamatul ismi, tanda-tanda isim. Ini kalau kita mau mengidentifikasi suatu kata yang boleh jadi kita belum tahu artinya, ini nggak tahu artinya, tapi kita mau pengen tahu apakah dia itu ismun atau fi'lun. Ini nanti kaitannya dengan penggunaan dalam jumlah ismiyah ataupun dalam jumlah fi'liyah. Kita masih ingat kalau dalam jumlah fi'liyah itu ada ismun
ada mubtada dan juga ada khobar. Gitu. Suaranya hilang, Ustaz. Hilang lagi. Mubtada, oke. Sekarang muncul lagi. Atau saya harus pelan juga ya ngomongnya pelan. Iya. Dalam jumlah ismnya ada mubtada dan juga ada khobar. Nah, mubtada ini kan diisi sama isim. Penggunaannya nanti di sini ismun. Bagaimana khobar itu bisa berupa ismun, ya, bisa berupa fi'lun. Nah, penggunaan nanti di sini. Ini kalau dalam jumlah ismiyah. Kemudian kalau dalam jumlah fi'liyah itu kan ada fi'lun, fa'ilun, maf'ulun bihi. Nah, ini bisa nggak diberikan? Ada fi'lun, ada fa'ilun, ada maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi. Nah, fi'lun itu diisi oleh fi'il. Dan tidak boleh diisi oleh fa'il. Fa'ilun itu diisi oleh ismun. Maf'ulun bihi rata-rata diisi oleh ismun. Rata-rata. Sekalipun ada fi'lun itu kemungkinan ada tapi kecil penggunaannya. Jadi kita memahami ismun wa fi'lun itu nanti penggunaan di sini. Nah, kita kan ini ada ismun. Jadi kita harus mengisi rumah untuk mubtada. Kalau menginginkan kata sebagai mubtada dalam jumlah ismiyah, maka kita harus mengetahui itu kita letakkan isim dalam tempatnya. Tidak boleh fi'il, dia harus isim. Kalau misalkan antasumu khairul lakum, nah itu nanti pembahasan berikutnya. Tapi kita ini ajarkan kaidah yang awalnya. Jadi, nanti penggunaannya di sini Bapak Ibu. Mubtada khabar. Kita kasih warna yang berbeda. Nah, itu aja. Berbeda, kalau ini juga berbeda. Kasih warna yang agak berbeda. Oke. Nah, kita mulai dalam tanda-tanda ismin di sini. Jadi, isim itu bisa diketahui kalau dia ada alif lamnya. Ada alif lamnya. Seperti kata alhamdu ini juga ada alif lamnya. Jadi, alhamdu. Ini menjadikan dia disebut dengan isim. Dari maknanya dia menunjukkan ismun, segala puji atau pujian. Al-ardu, misalkan kita belum tahu artinya. Apa sih artinya ardu? Oh, dia adalah isim. Kenapa? Karena ada alif lam di awalnya. Al-ardu, artinya adalah bumi. As-sama'u. As-sama'u juga adalah isim. Pokoknya semua kata yang diawali dengan alif lam, dan alif lam itu adalah tambahan, maka kata itu berkategorikan ismun. Itu ismun. Yang kedua adalah berharokat tanwin. Harokat tanwin itu bisa berupa fathataini, bisa kasrotaini, bisa dhamataini. Seperti Muhammadun Rasulullahi. Ya, Muhammadun Rasulullah. Muhammadur Rasulullahi. Muhammadun ini menjadi contoh kita. Muhammadun ini menjadi contoh kita. Muhammadun. Ya, sekalipun kata Rasulullah, iya dia menjadi berupa isim juga. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri ismun adalah ketika didahului dengan huruf jar. Nah, nanti ketika huruf jar ini, kalau tidak salah di pembahasan sebelumnya kita membahas huruf, itu sudah kita sebutkan harful jar. Ada min, ada ila, ada an, ala, ada fi, ada ba, kaf, lam. Kemudian ada huruf ataf. Nah, di pembahasan di sini, kalau ada kata kok sebelum kata itu ada huruf jarnya, maka kata setelah harful jar itu adalah ismun. Karena harful jar kategori kata yang masuk pada isim itu, dan tidak bisa bersambung dengan fi'lun. Dan nggak bisa bersambung dengan fi'lun, nggak bisa. Oke, kita tunggu koneksi saya. Oke. Nah, misalkan di sini dalam kalimat minallahi dzil ma'arij ada kata min. Min ini adalah harful jar. Min.
Maka kata setelah minallahi, lafzul jalalah Allah, ini adalah ismun. Ya, kata Allah lafzul jalalah ini adalah ismun. Dia adalah ismun. Wa ila samai kaifa rufi'at. Wa ila samai. Wa ila, kata ila adalah harfu jar. Maka samai itu adalah ismun karena dia terletak setelah huruf jar. Wa ila samai. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah bisa diidofahkan. Dari idofah yang kita sebut dengan frase, kalau dalam bahasa kita, bahasa Indonesia ada kantor pos, rumah sakit. Kan dua kata yang digabung jadi satu. Rumah sakit itu penggabungan dari kata rumah dan sakit menjadi rumah sakit. Jadi melahirkan makna baru. Kantor polisi, penggabungan kata kantor dengan polisi. Dengan polisi. Jadi di sini ada kenapa Pak Hartono? Wa ila sama azabun nari. Azabu ini adalah idhofah, an-nari mudhaf, kemudian an-nari mudhaf ilaih. Idhofah pada berikutnya. Salah. Ya. Adzabun nari, neraka. Kalau diganti satu, adzabun nar, siksa neraka, jadi satu makna. Ini disebut dengan idhofah. Kitabu tauhid, satu kata kitabu, yang kedua adalah tauhid. Jadi kata kitab sendiri memiliki makna. Tauhid, kata tauhid sendirinya memiliki makna. Tapi kalau dua kata yang memiliki makna berbeda digabung menjadi satu, sehingga melahirkan makna baru, inilah yang dimaksud dengan idhofah. Maka idhofah itu, kata yang pertama, dan ini penggabungan dua kata, tidak boleh ada alif lam. Tidak boleh alif lam. Maka kitab tauhid tidak ada alkitab tauhid. Kalau alkitab tauhid, maka tidak disebut dengan idhofah. Kedua, kata yang di depan dari idhofah seperti tidak boleh ditanya. Misalkan adzabun an-nari, itu bukan idhofah. Kitabun at-tauhid, itu bukan idhofah. Idhofah adalah yang kata yang pertama tidak ada alif lam, kemudian juga tidak ada tanwin. Ini tanda-tanda isim. Maka nanti kita bisa mempraktekkan ini, Bapak Ibu, dalam beberapa contoh berikut ini. Nah, urgensi pembahasan kita terhadap ismun dan fi'lun tadi saya sampaikan ada di sini. Ini urgensinya. Jadi jangan sampai ketika kita membahas suatu kalimat dengan jumlah ismiyah, bisa nggak ini ditambah satu lagi? Atau dari sini dia. Nah, kita menambah satu lagi. Tidak bisa. Kata ismiyah yang dimulai dengan isim, maka tidak boleh kita di sini mulai dengan fi'il. Tidak bisa, harus dengan isim. Misalkan dalam satu contoh, di sini kita pakai kalimat yang sederhana. Misalkan Khalidun Talibun. Khalidun Talibun. Khalid seorang mahasiswa. Khalidun Talibun. Maka di sini. Ini pengaruhnya pembahasan kita di sini. Khalidun Talibun. Khalid itu seorang mahasiswa. Mubtada'nya berupa isim, Khalidun isim, tandanya adalah tanwin. Kemudian juga ini khobar itu berupa isim juga tanwin. Ada nggak bentuk yang lain? Ada. Kita lihat misalkan dalam bentuk yang lainnya. Ini dihapus saja. Dibawa ke atas. Yang bentuknya adalah bentuk fi'il. Misalkan Khalidun, kita pakai kata Khalidun lagi. Khalidun yanamu. Dia sedang tidur. Yanamu. Khalidun yanamu. Khalidun Khalid yanamu sedang tidur. Ini bentuk yanamu adalah fi'lun. Dia adalah fi'lun.
Kalau talibun, dia adalah ismun. Nah, di sini penggunaannya. Kita jangan sampai nanti kebalik-balik. Misalkan mau membentuk kalimat ismiyah yang dia seharusnya dimulai dengan isim, kita mulai dengan fi'il. Yanamu Khalidun. Itu bukan jumlah ismiyah, tapi jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Dan itu betul dalam jumlah fi'liyah. Nah, seperti di sini fi'il. Dalam jumlah fi'liyah dimulai dengan fi'lun, fa'ilun, maf'ulun bihi. Tapi fi'ilnya ini kita kasih isim, diawali dengan isim. Nggak bisa. Ya kan? Misalkan di fi'il dikasih dengan isim, dikasih kata Khalidun, misalkan. Khalidun. Kemudian isimnya dikasih fi'il. Yanamu. Nggak bisa juga. Atau ya'kulu. Ya'kulu al-khubza. Ya'kulu al-khubza. Jadi al-khubza. Al-khubza adalah roti. Khalidun ya'kulu al-khubza. Ini bukan jumlah fi'liyah. Karena susunan jumlah fi'liyah dimulai dengan fi'lun, sedangkan ini mulai dengan ismun. Ini yang benar adalah jumlah ismiyah. Nah, inilah urgensi kita memahami terkait dengan ismun dan juga fi'lun. Mari kita terapkan pada contoh pertama kita. Ini ngilanginnya gimana ya? Saya nggak tahu ya. Dihilanginnya dari Pak Hartono, Pak. Nggak bisa dari Bapak, karena yang bikin Pak Hartono. Oh, nggak bisa. Ya, Pak Hartono bisa dihilangin lewat attonation, terus di delete, di clear. Tinggal satu. Baik, mari kita masuk kepada latihan. Ini sudah waktunya untuk latihan. Awalan, jadi Bapak Ibu ada yang ditanyakan dari tanda-tanda isim ini? Tanda-tanda isim. Ya, sebenarnya ini tanda-tanda yang sering muncul. Ada nggak tanda yang lain? Ada misalnya dari macam mainnya juga ada. Orang hilang. Caranya gimana ya, Bu? Di layar saya aja. Iya, nah itu. Ya. Suaranya hilang, Pak. Ustadz. Normal suara saya? Nah, sekarang normal. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang pertama adalah ain. Ain ini adalah tentukan. Kulasmin. Bacanya boleh kulasmin atau kula ismin juga boleh. Kula ismin sama kulasmin. Setiap isim, jadi dalam fil jumali pada kalimat-kalimat, jumal ini adalah bentuk plural dari jumlah. Al jumlatu jumalu. Nah, kenapa dibaca jumali? Karena ada huruf fi. Maka ini harf jar yang dia mengejarkan jadi kasrah. Al-atiyah, al-atiyati di bawah ini atau berikut ini. Al-atiyah ini mensifati jumal, mensifati kata jumal. Jadi di bawah ini ada 6 kalimat, tentukan isimnya. Oke. Mari kita jawab bersama terlebih dahulu. Yang pertama adalah Muhammadun syabun muslimun. Muhammad seorang pemuda yang muslim gitu. Syabun muslimun. Yang kedua, yusolli, sholla, yusolli, sholla, yusolli. Yusolli Mustafa az-zuhra, bacanya adalah az-zuhra, fil qaryati. Mustafa sholat zuhur di desa. Ya. Ya Ahmadu, boleh kita kasih komando. Ya Ahmadu, hai Ahmad, hal tadhabu ila sakani? Apakah kamu pergi ke asrama? Misalkan. Ila sakani, kenapa dibaca kasrah ila sakani? Karena ada huruf ila. Ya. Nah, kemudian waqala alaihi as-salatu wassalamu. As-salatu wassalamu. Dan telah bersabda atasnya salawatnya adalah alaihi salatu wassalam, ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi waqala alaihi salatu wassalam. Oh iya, koneksinya stabil. Raqmul khamis fil mazra'ati. Fil mazra'ati katsirun minal hayawanati. Katsirun minal hayawanati. Fil mazra'ah itu di sawah banyak hewan-hewan. Katsirun minal hayawanati. Raqmus sadis yang keenam adalah laisal amru, bacanya adalah laisa. Ini kita harus berinteraksi dengan banyak kata. Laisal amru bisini. Laisal ini sini usia. Laisal amru bisini, urusan itu tidak tergantung usia. Maksudnya ini adalah ungkapan menyelesaikan masalah itu jangan lihat dari usianya. Mentang-mentang anak kecil kemudian dianggap tidak bisa menyelesaikan masalah. Bisa jadi anak kecil itu bisa menyelesaikan masalahnya orang dewasa. Yang seperti dulu imam-imam Syafi'i itu. Nah, maka laisal amru bisin. Sin adalah bermakna usia. Nah, tadi sudah saya bacakan, sekarang kita minta kepada peserta untuk membaca setiap nomor, kemudian ditentukan mana isimnya dari setiap nomor itu dan apa tandanya. Apa tandanya. Oke, kelihatan ya? Oke. Kita mulai dari Pak Hartono. Boleh, Pak Hartono. Formal Afdal. Pak Hartono. Ya. Fadal. Muhammadun syabun muslimun. Ah. Muhammad itu isim alam, tandanya tanwin. Halo? Tanda ini. Halo? Kemudian setelah Muhammadun, Pak Hartono? Ya. Syabun. Ya, isim tandanya tanwin juga. Tandanya tanwin. Tanwin. Muslimun, tandanya Kemudian tanwin. terakhir? Muslimun, tandanya tanwin. Jazakallah khair. Makasih Pak Hartono. Betul, muslimun tandanya tanwin. Jadi satu nomor pertama semuanya adalah ismun. Raqmus tsani, Uniben. Tafadhali. Yusalli Mustafa Zuhra fil qaryati. Desa fil qaryati, qaryati adalah isim karena didahului oleh fi dan juga berharakat kasrah ujungnya. Kemudian yang Az-Zuhra ini, Uniben? Mustafa itu juga isim, right? Isim. Dia kategori nama. Oh, right, okay. Az-Zuhra? Nggak dengar. Yang Az-Zuhra ini? Az-Zuhra. Az-Zuhra. Az-Zuhra itu juga sebenarnya isim karena itu waktu. Zuhur. Awan. Tandanya adalah di Alif lam di depan. Alif. Nggak dengar suara Ustaz. Alif lam. Baik, kemudian suara saya. Farihah nomor 3. Oh iya, tadi izin ya. Ada tamu. Kita lihat. Iya. Kita lanjutkan nomor 3 kepada Bu Wahyu Lestari. Bu Wahyu. Nomor 3. Hanya isimnya aja Pak ya? Ya Ya, dibaca dulu nanti dicari semuanya. Ya Ahmadu hilat tazahabu.
Tazahaba ya Pak? Hal tadhabu. Tazahabu ilal sakani. Hal. Itu sakani itu karena ada huruf jar ilahnya, jadi itu isimnya Pak. Betul. Ini adalah isimnya. As-sakani adalah isimnya. Betul. Ahmad juga isim karena dia adalah nama orang. Iya, betul. Terima kasih Bu Wahyu. Kemudian Rokmer Rabi nomor 4. Bu Senorita? Iya Ustadz, nomor 4. Ini isim aja kan ya Ustadz ya? Isim saja. Wa qala alaihi salatu wassalam. Yang isimnya domir itu isim juga ya Pak? Pak Ustadz Ini juga isim juga. Yaitu isim karena selain domir karena harfu jar, di dalam harfu jar. As-salatu isim juga karena ada alif lam. Wassalamu juga isim karena alif lam. Iya, betul. Terima kasih, Bu. Sebentar Ustaz tanya. Boleh, Uniben. As-sholati atau as-sholatu? Karena alaihi as-sholati. Alaihi salat. Iya. Alaihi as-salatu wassalamu. Alaihi as-salatu dibaca dhammah. Fa'il. Iya, karena dia sebagai apa? Sebagai fa'il. Jadi kalimatnya adalah, nanti kalimat yang adalah gini. Wa qala as-salatu wassalamu alaihi. Nah, jadi gini. Kalau as-salatu wassalamu alaihi. Oke. Nah, kayak gini Ben. Oke. Jadi ini adalah fi'lun, ini adalah fa'il. Kenapa tidak waqalat? Yang dimaksud dengan as-salatu wassalamu itu adalah nabi. Adalah Nabi Muhammad sallallahu mudzakkar, maka menggunakan qala, bukan qalat. Gitu. Ini bahasa Arab, jadi alaihi ini kemudian diawalkan. Wa qala alaihi sholatu wassalamu. Gitu. Jadi dia dibaca dhamma, Uniben, karena dia sebagai fa'il, sebagai subjek. Sebagai subjek. Yeah. Ada yang lain? Ada sedikit lagi, Ustaz. Okay. Alaihi ini, kalau dia itu boleh, Uniben. Okay. Kalau itu misalnya isimnya jelas, kitabihi, for example, jelas itu isim ma'rifah, tetapi ini alaihi. Allah itu huruf jar, kemudian hi. Bagaimana kita menempatkannya sebagai isim alai, huruf jar dengan kepunyaan gitu. Tapi kalau kitabihi, jelas kitab itu isim dengan mudaf ilaihi gitu. Oke. Alaihi itu kan dari kata ala, dari ditambah dengan huwa, maka menjadi alaihi. Saya besarin. Ala tambah huwa itu menjadi alaihi. Jadi ala tambah huwa itu menjadi alaihi. Dan huwa jadi kitabuhu. Boleh di sini. Kitabuhu. Bedanya apa alaihi dengan kitabuhu? Bedanya adalah yang ala itu kan huruf jar. Harful jar ditambah dengan harful jarri ditambah dengan domir, ismud domir. Kalau yang bawah ini itu adalah ismun domir. Jadi susunannya seperti ini, Uniben. Jadi kita mau baca alaihi, itu adalah dia, hi-nya tetap dibaca jar majrur.
Hinya ini. Alaihi ini adalah jar majrur. Susunannya adalah jar majrur. Kita kasih susunan adalah al-jar wa majrur. Maksudnya adalah jarul majruri. Jarul majruri. Ya. Kalau yang ini, yang kita buhui, ini adalah susunan adalah idhofa. Idhofa. Maksudnya idhofa adalah dia berupa frase. Yang frase ini frase. Kita buhu kitabnya, itu frase. Dia idhofa. Kalau jar majrur ini bukan idhofah karena terdiri dari huruf jar ala dan mahua menjadi alaihi. Kalau alaihi adalah jar majrur, kalau kitabuhu itu adalah atau kitabihi itu adalah idhofah. Susunannya sudah berubah. Jadi, begitu Uni Ben, perbedaan alaihi dengan kitabuhu dari susunannya. Oke, thank you. Nanti di Al-Quran ada yang seperti itu, nanti banyak itu, Uni Ben. Insya Allah. Kita lanjut pada nomor 4. Nomor 4 sudah. Nomor 5, Bu Mutiah. Tafadhali, Bu Mutiah. Nah, Ustaz. Nomor 5 ya. Fil mazra'ati kathirun minal hayawanat. Fil mazra'ati. Al-mazra'ah karena diawali dengan harfu jar. Dan al-hayawanat karena diawali dengan min, harfu jar. Kathirun, kalau kathirun bagaimana, Bu? Oh, kathirun, ya, afwan. Ya, kathirun karena berharakat tanwin, dhammah. Tanwin. Ya, terima kasih. Kemudian nomor yang ke-6. Nomor yang ke-6, Bu. Nggak dengar. Oke, saya nggak dengar ya? Ya, kurang jelas tadi. Bu Swiss? Oh, kurang jelas. Kok Bu Swiss? Pak Swiss, G? Pak Swiss? G. Saya khawatir Pak Swiss. Silakan Pak Swiss, yang nomor 6. Laisal amru bisani. Bilisani. Bisini. Oh, bisini. Bisini. Isimnya di al-umur. Soalnya di ada al-amr. Iya, ini adalah isim. Tandanya apa isimnya? Tanda isimnya? Alif lam. Jahit, betul. Kemudian bisini? Bisini karena ada alif lam juga, Pak Ustadz. Alif lam, betul. Alif lam juga boleh. Dia didahului dengan huruf jar juga boleh. Ada B. Ada B di sini. Pak Ustadz, kalau tadi yang huruf yang tadi ba, alif, terus lam, sama yang tadi itu bedanya gimana Pak Ustadz? Yang barusan ditulis juga. Yang mana? Yang tadi barusan ditulis Pak Ustadz. Ini? Enggak, tadi ya barusan diganti itu. Oh, kebalik, ketukar tadi. Oh. Tadi ya ketukar. Saya geser malah ketukar. Oh. Itu salah. Di sini ini betul. Tadi baknya kebalik. Jadi apa tadi? Ketukar. Saya kembalikan lagi. Jadi itu adalah bisnis. Ya? Betul Pak Suri. Terima kasih Bapak Ibu. Satu yang sudah kita lewati. Sekarang yang kedua ini. Kita masuk pada ayat yang mau nanya tadi yang di nomor 6 laisal amru di sini itu tadi Ustadz menerjemahkan di sini itu usia. Sinon juga bisa gigi. Gigi. Betul. Dan namanya Tabibul Asnan. Ada ya, Bu Mutia. Pernah dengar ya Tabibul Asnan? Ya, dokter gigi. Apa Tabibul Asnan? Dokter gigi. Dokter gigi. Jadi bentuk sinon ada gigi, bentuk pluralnya adalah asnan. Tabibul gigi. Kedokteran gigi adalah tibul
Tibbul Asnan, kedokteran gigi, Fakultas Kedokteran Gigi. Baik. Sekarang kedua, sanian, yang kedua adalah ain, ini bacanya ain, bukan ainon. Jadi ini bisa dibaca ainon ini. Bisa dibaca ainon. Tapi kalau dibaca ainon menjadi tidak masuk artinya ainul isim. Ain, kemudian isma, isim, fil ayat at-taliyah. Coba kita pakai ini al-ayat, al-ayat, ada ayat apa ini? Di sini. Ini ada baris pertama, ini baris pertama, ya. Ini kemudian baris kedua. Ini adalah baris ketiga. Ini baris keempat. Siapa yang mau menghitung isim di baris pertama? Siapa yang mau menghitung isim? Jumlah isim di baris pertama siapa? Ada yang mau menghitung? Mau saya 1, 2. Siapa? Uniben. Oke. Oke, Uniben. Dibaca dulu ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul Boleh. qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm wa huwa ma fi. Allah satu, ilaihi. Yang lain boleh menghitung. Oke. Satu Allah, dua ilaihi. Ada ilaihi? Ilaha. Mana ada ilaihi? No. Ya ilaha. Uniben, mana ada ilaihi? No. Allah. Ilaha. Ilaha huwa. Al-hayyu. Kemudian Al-hayyu. Al-hayyu. Al-qayyum. Al-qayyum. Sinatun. Ini ragu. Sinatun. Ya, okay. Naumun. Lahu. Naumun. Lahu berarti hunya saja, kita ambil hunya. Ya. Udah. J. Untuk mulai ini udah bagus. Ada yang mau menambahkan Bapak Ibu? Ada lagi yang kelewatan? Ada Di baris yang pertama? La ta'khudhuhu, hunya. Ta'khudhu itu sepertinya ini. fi'il, ke rasa-rasa fi'il itu Pak Ustadz. Betul. Hunya. Ta'khudhu adalah fi'il, tapi hunya adalah isim. Hu. Oke. Kita ambil hunya saja. Baik. J. Bagus. Maaf sama Ma, ini juga isim, tapi kita belum pembahasan di sini. Tapi yang jelas dari kategori minimal, Allah sudah terjawab, ilaha terjawab, huwa al-hayyu, ada Allahu al-hayyu al-qayyum, sinatun naumun. Itu kategori minimal yang berkaitan dengan pembahasan kita. Tapi kalau dijawab lebih, menjadi lebih baik. Oke. Baris yang kedua, Bu Riris, bisa? Bu Riris, oke, ya. sudah dibuka. As-samawati. As-samawati, oke. Al-ardi. Al-ardi. Kemudian alladzi. Alladzi. Terus ini yang indahu, yang hunya. Yang hunya, oke. Itu aja kali ya. Enggak di sekalian. Oh, yang hi itu juga nih. Bi'id nih, yang hi. Oke. Idninya enggak sekalian? Idni. Oh. Idni. Kok bisa? Oh, yang bi ya. Karena dia ada huruf ba. Bi. Ada ba. Kalau ada huruf jar, kan dia didahului setelah huruf isim. Ada lagi. Oh, bi. Ada lagi? Ya. Itu Kayaknya sudah udah nggak ada terjawab. lagi. As-samawat ismun, ada alif lam. Al-ardi adalah ismun, ada alif lam. Allah juga isim mausul. Indahu sudah ada. Idnihi juga sudah ada. Mau dilengkapi bisa. Kita
Nggak kedengaran Ustadz, suaranya hilang. Pelajar. Masuk lagi. Ustadz suaranya hilang. Itu suara saya. Kita berarti nunggu sinyalnya biar datang lagi sinyalnya. Sinyal datang. Iya. Ini jaringan koneksi internetnya tidak stabil. Oh, bisa lebih jelas. Sekarang sudah terdengar lebih baik, Bu, Bapak Ibu, suara Ya. saya. Sudah ya? Alhamdulillah, sudah. Saya nyalakan kipas anginnya, siapa tahu nanti bisa mengacak sinyalnya untuk masuk ke laptop. Pak Arif Iswanto. Oh, Pak Arif Iswanto ini Pak Arif ya? Iya, Pak. Pak Arif Iswanto. Oh, Pak Arif yang ngurus Pengurus, bukan? ya benar. Atau Pak Arif yang lain? Pak Arif yang mengurus. Oh, namanya Pak Arif. Kakak usaha. Bukan murid, Pak. TU-nya. Bosnya, Pak. Senior. Pak Mas. Tadi saya lihat, sekolahnya. saya ragu juga, siapa ya Pak Arif Iswanto ini ya itu. Jadi, Bapak Ibu, Bu Faria belum bisa jawab. Bu Faria baris yang ketiga sudah bisa open mic? Belum. Bu Faria belum. Bu Fanda sudah bisa, sudah selesai sholat subuh? Sudah, Ustaz. Sana kan mungkin masih Jessica, Bu Fanda baris yang ketiga. Baris yang ketiga, wah susah ini. Ya, tidak. Iya, soalnya nggak ada yang pakai. Mana yang nampak yang ketiga? Iya, nggak ada yang pakai alif lam. Tanwin, ada tanwin tuh? Ada tanwin? Bisyai'in. Bisyai'in. Ya, bisyai'in. Ada lagi? Sekarang dicari huruf jar. Huruf jar, kemudian setelah huruf jar itu sim. Oh, ini. Oh, min itu huruf jar bukan ya? Min huruf jar ya? Iya, min itu huruf jar. Oh, ini ilmihi. Oh, oke. Ala. Ilmi ada dua. Ilmi itu isim. Ilmi. Ilmihi. Kemudian bimasya. Bima. Kalau mau diambil adalah ma-nya saja. Oh, ma-nya saja. Bima saja. Okay, but first you'll have to unlock your device. Kemudian ada lagi? Kursi yuhu. Kursi, betul. Kursi. Kursiyu dua kata ini semuanya isim. Kursinya. Kursiyu dan hu ya. Dan hu. Ada lagi Bu Fanda yang kelewatan? Sebentar. Ada. ID. Tangan. Baina ID. Kekuasaan. Oh, bainanya di atas ya. ID-him. Aidihim ada dua. Aidun adalah bermakna, makna katanya adalah tangan. Yadun, aid. Kemudian apa lagi? Ada satu lagi. Ini hum, mereka. Ini juga isim. Iya. Tapi jawaban yang saya minta adalah syai'in sama ilmi sama kursi sudah terjawab. Karena itu ada tandanya di sini. Bisya'in ada huruf jar bi. Ilmihi ada min. Kursiyuhu kursi yuhu. Kursi ini ada idofah. Terima kasih Bu Fanda. Wasi'ah kemudian kita apa, Ustaz? Wasi'ah luas. Dia adalah fi'lun. Wasi'ah. Wazannya adalah fa'ilah. Ustadz ini saya bisa mau tanya Ustadz. Oh,
Bu Fariha sudah bisa. Silakan Iya. Ibu yang mau tanya. Ya, nanti Yang sebelum bima itu keterangannya menjadi isim tadi gimana Ustadz? Karena ada bi-nya terus. Oke. Bu, ini Bima. Jadi ini belum termasuk pembahasan kita, kita. Tapi kalau mau di J, belum pembahasan kita. Kita belum membahas masalah huruf ma-nya ini. Nah, tapi koneksinya, B-nya ini kan huruf jar. Ya. Maka ma setelah huruf B itu adalah ismun. Ma-nya adalah ma biman asyai. Coba kita lihat ya. Ma asyai. Ma di dalam Al-Quran, bukan di dalam Al-Quran, dalam bahasa Arab pada umumnya, huruf ma itu bisa bermakna dia itu bimana asyai, sesuatu dari asyai di sini. Ma bina makna sesuatu, bima. Jadi bisyai. Maka syai ini kan termasuk ismun. Maka ma itu termasuk ismun. Ma itu bisa bermakna ma masdariyah. Ma itu bisa bermakna nafi. Kemudian nafi. Ma'ruf saya tidak tahu. Ma bisa bermakna zaidah. Jadi ini adalah macam-macam ma. Ma bisa bermakna ma al-mausul. Al-mausul. Jadi macam-macam ma itu ada banyak dalam bahasa Arab. Nah, kita tidak membahas ini dulu. Tidak membahas ini. Ini sebagai pengetahuan saja. Ma dalam bahasa Arab ada banyak. Dan ma yang ada di dalam ayat ini adalah bima ini adalah ma yang bermakna asyai. Yang bermakna ini syai. Bima sya'a. Ya, ini adalah macam-macam huruf ma. Kita masih satu baris yang terakhir. Baris yang terakhir tadi Bu Fariha sudah bisa ya? Iya Pak, sebentar sebelum saya perjalan-jalan lagi, saya coba ya. Ya saya bolak-balik. Tapi saya pakai Bluetooth jadi mendengarkan. Oke, saya coba ya. As-samawati al-ardo. Yang ya'uduhu itu hunya, hifdzuhuma, ya'udu. Ma belum dibahas ya tadi ya. Kemudian huwa, wahwa, bisa al-aliyun, al-azim. Betul, al-aliyu al-azim. Ada alif lamnya. Terima kasih kita membaca Al-Quran, boleh sambil melihat, oh ini kata ini isim, ini fi'lun, ini harfun. Seputar itu. Jadi kategori kata dalam bahasa Arab, kalau nggak ismun, ya fi'lun. Kalau nggak fi'lun, ya harfun. Itu saja. Yang ketiga, salisan ayil al-isma, sama, ini ayin, bacaan tetap ayin. Ayin al-isma fil hadisi al-isma fil hadisi tali, dalam hadis berikut ini. Tali berikut ini. Oke, saya baca, ini hadisnya adalah berbunyi. Silahkan dibaca. Pak Mustafa, Pak Mus. Tadi belum kebagian nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Pak Imus. Mustafa. Pak Mustafa nih. Dibaca dulu Pak Mus. Dibaca? Oke. Bismillah. Ngan Ibnu Abbas radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an yatanaffasa fil ina'a au yamfuha fihi. Kita untuk bernafas di bejana atau meniup
meniup bejana, meniup gelas kalau kita mau minum, jangan ditiup airnya. Ini adalah satu larangan. Misalkan meminum, misalkan minum, kemudian keluar nafas dari mulut kita, kemudian masuk ke tempat ini, minuman kita. Termasuk juga tidak boleh meniup makanan. Panas kemudian ditiup. Jadi H2O-nya kemudian nempel pada makanan itu. Nah, itu mungkin nanti dari sisi medis yang akan menjelaskan. Jadi bacanya adalah Ani bin Abbas, Ani bin Abbasin. Dari Ibnu Abbas, ini adalah Abbasin radhiyallahu anhu. Ini Abbasi, Abbas kita pakai Abbasi saja. Radhiyallahu anhuma. Jadi jadi huma. Huma ini kembali pada siapa? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas dan Abbas. Pada Abbas dan Putus Ustaz. Gak kedengaran. Abbas. Nggak dengar, Ustaz. Bisa diulang kah, Ustaz? Tidak ada suaranya. An bin Abbasi radhiyallahu anhuma annan nabiyya, jadi anna kalau di atas bacanya, kalau hamzahnya ini di atas bacanya anna, tapi kalau di bawah menjadi bacanya inna. Annan nabiyya, jadi setelah kata anna itu dibaca fathah. Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ini sebagaimana hadis, naha ayyatanafasa, bernafas, fil ina'i, di dalam tempat atau bejana, fil ina'i, yanfuku, yanfuku. Yanfuku ini bisa bermakna meniup. Yanfuku fihi. Yanfuku fihi. Ustadz, kenapa itu anhuma? Kenapa bukan anhu? Karena ini kembali, anhuma kan artinya dua. Satu kembali kepada Ibnu Abbas, anak dan orang tuanya di sini. Abbas. Semoga Allah meridhai. Ibnu Abbas kan anaknya Abbas. Ya kan? Kalau anaknya Abbas, berarti yang bernama Abbas itu anaknya atau bapaknya? Bapaknya. Kalau Ibnu Abbas ini adalah huma, kembali kepada Abbas dan juga anaknya. Dan juga Abbasnya. Maka menggunakan radhiyallahu anhu, itu yang dimaksud. Iya. Bagaimana kalau misalkan radhiyallahu anhu, berarti radhiyallahu anhu kembali pada satu orang. Satu orang itu siapa? Ya Ibnu Abbas, anaknya saja. Ibnu Abbasnya saja. Bapaknya tidak. Gitu. Itu dalam hadis juga ada yang seperti itu nanti. Oke. Kembali ke Pak Mustafa aja. Baru dibaca. Boleh, Pak Mus. Ustaz, silakan. Menyimpang sedikit dari penulisan. An Ibni Abbas itu pakai alif ibnun. Nanti kalau di tengah seperti Ibnu Abbas, misalnya Ibnu Abdullah itu nggak pakai alif, itu ada kaidah khusus atau bagaimana? Ini kalau misalkan dibuang pun gini pun, An Ibni Abbas pun dipakai dalam kaidah imla, orang Arab memakai jenis itu, memakai an Ibni Abbas. Jadi kalau an di sini adalah an, kita membaca ini an Ibni Abbas. Kalau kita mau membaca seperti waqaf, an Ibni Abbas. Kalau kita membaca secara wasal adalah an Ibni Abbas. Kalau misalkan begini dibuang, an Ibni Abbas pun orang Arab memakainya. Sebagaimana misalkan kata mi'ah yang berarti 100.
kata mi'atun itu bermakna 100 misalkan. Mi'atun itu ada yang begini. Ini bacanya adalah mi'atun. Artinya adalah 100. Tapi nanti ada tulisan yang gini. Pakai apa ya? Mi'atun. Pakai mi'atun. Pakai tak marbutoh sepertinya. Mi'atun. Gimana, Tat? Ini juga bermakna 100. Jadi tulisan ini ada dua macam. Ada dua macam kata mi'atun. Dan itu adalah kategori dari jenis imla, penulisan di orang Arab. Apakah dua-duanya dipakai? Dipakai. Dua-duanya juga dipakai. Gitu, Pak Mustafa. Jadi kembali di sini, ada Ibnu Abbas, kadang alifnya ditulis, kadang juga tidak. Kalau misalkan kita cek, mana aja? Oh, ada di luar. Di beberapa hadis, itu juga ada yang tulis pakai hamzah wasol. Ini adalah hamzah wasol. Ada juga yang tidak ditulis dengan hamzah wasol. Nah, langsung an Ibnu Abbas. Jadi kalau kita dalam bahasa Indonesia ada kata bin itu dari kata ini, bin. Kata Ibnu dengan bin. Kadang dibaca dengan bin. Ibnu itu dibaca dengan bin. Bin. Ini bacanya bin. Kalau dalam bahasa kita kan dibaca dengan bin. Ibnu itu bin. Misalkan Talkis bin Kastaman, kan Talkis bin Kastaman. Talkis bin Kastaman. Begitu Pak Mustafa. Jadi penulisannya seperti maksud itu. Saya Boleh Pak Mustafa kembali ke penulisannya, Ya, maksud saya penulisan yang Ibnun di antara dua nama gitu. Misalnya Ibnu Abbas, Ibnu Abdillah. Yang Ibnun yang pertama pakai alif, nanti yang tengah itu nggak pakai alif. Itu ada kenapa alasannya gitu? Kalau saya belum mendapatkan alasannya, tapi memang itu warid. Warid adalah terjadi di kalangan orang Arab, termasuk juga dalam hadis juga terjadi. Karena dia bisa dibaca sebagai sambungan, bisa menjadi menyambung dengan kata sebelum dan juga setelahnya. Jadi kamu sambung juga. Gitu. Oke. Mari kita lihat Bapak Ibu, untuk yang salisan ini, ayin isma fil hadis tali. Kalau kita lihat dari hadis ini, dari baris yang pertama, yang termasuk isim yang mana? Jadi, ya koneksi saja. Abbasi. Jadi adalah Abbas ini adalah juga isim. Allah. Kemudian Allah juga adalah isim. An-Nabiyah. Dan Nabi. Allahu. Nabiyah. Dia juga ismun. Alaihi. Mana? Alaihi. Tidak. Alaihi. Kemudian. Salama itu iya juga sebenarnya. Ya, salama adalah sama seperti salam. Salama dengan sholat itu sama. Sama fi'lun. Oke, right. Sama-sama fi'lun. Sholat. Fa'ala. Banyak ada fa'ala. Baris kedua, mana lagi yang berupa ismun? Ini ada huruf jar, fi. Maka huruf yang huruf fi adalah ismun. Ada lagi ismun? Fihi. Ina'i, fi al-ina'i. Fihi, itu adalah ism. Nah, kita mengidentifikasi isim. Alhamdulillah, sudah. Sekarang kita masuk pembahasan kedua adalah fi'lun. Alamatul fi'li. Alamatul fi'li, ini adalah tanda-tanda untuk fi'il. Ya, untuk fi'il. Maka tanda fi'il di sini, ada beberapa tanda, Bapak Ibu. Yang pertama adalah kata yang bersambung dengan huruf ta' fa'il.
tak fa'il adalah huruf tak sebagai pelaku atau subjek, tak subjek. Misalkan dalam kalimat ini zolam, saya telah berbuat zalim. Dengan tu-nya ini. Zolam tu-nya saja. Katabtu itu juga ada tu-nya. Itu sebagai fa'il. Nasorta, kamu telah menolong. Nasorta. Ini juga fa'il. Jadi ada tatitu. Kata beta, tanya ada. Berarti kataba adalah fi'il. Kenapa? Karena bersambung dengan ta. Kata beti, karena bersambung dengan huruf ta juga. Karena kita lihat di sini. Kita kasih font 48. Kataba. Kalau kita sudah tahu, ini adalah fi'il, ya bisa. Kalau ditambah dengan anta, maka menjadi kata beta. Menjadi kata beta. Kalau kataba, ya ditambah dengan anti, maka menjadi kata beti. Kalau kataba ditambah dengan ana, bunyinya apa Bapak Ibu? Katabna. Ditambah dengan ana menjadi Katabtu. Menjadi katabtu. Nah, inilah yang disebut dengan tak fi'il. Itu tak ini. Kata beti, ini tak fa'il. Ini adalah tak fa'il. Contohnya di situ. Ini disebut dengan tak fa'il. Itu adalah ta'ul fa'il. Ta'ul fa'ili. Ta'ul fa'il. Kemudian suatu bahwa subjeknya Nggak dengar Pak Ustaz. Tidak dengar Pak Ustaz. ada taknya. Ini disebut dengan taknis. Jadi taknya ini bukan tak pelaku, bukan tak yang nomor 1 tadi. Berbeda dengan ini. Kalau ini tak fa'il, dia sebagai pelaku. Kata beti, kamu perempuan telah kata betul. Tapi kalau tak disukun ini menunjukkan bahwa ininya Enggak dengar Pak Ustaz. Subjeknya ini filenya adalah asyamsu. Ada ditempeli dengan tak suku, berarti katanya. Bisa diulang Pak Ustadz, tadi tidak dengar. Ada yang mausul aja Pak Ustadz, yang nomor 2 saja. Pak Ustadz, yang nomor 2 bisa diulang Pak Ustadz, tadi tidak ada suaranya. Hilang. Pak Ustadz hilang, ayo cari Pak Ustadz. Sudah masuk lagi. Sudah masuk lagi. Dipasanginnya dinyalain aja Pak Ustadz, 2 gitu Pak Ustadz mungkin.
Mendengar suara saya, Bapak Ibu? Mendengar Ya, tapi dengar. tidak melihat. Oke. Tapi hilang, Ustaz. Screen-nya hilang, Pak. Sudah terdengar suara saya? Dengar, Pak. Sudah ya. Ini lagi di sini. Sudah terlihat Bapak Ibu? Kedengeran, Pak. Bisa diulang dari yang nomor 2 nggak, Pak? Sudah terlihat? Terlihat. Ya, sudah. Ya. Bagaimana kalau saya lanjutkan? Mudah-mudahan koneksinya bagus di sini dan juga di sana. Alamatul fi'li yang ketiga adalah ada ya mukhotobah di sini. Please ulang nomor Kalau 2-nya. kita lihat, Pak, bisa diulang yang ini nomor 2, adalah Pak? ya'ul mukhotobah. Pak Ustadz, yang nomor 2 bisa diulang nggak Pak Ustadz? Bisa. Yang nomor 2 ini adalah makasih. yang bersambung dengan tak ta'nis ini ya. Tak ta'nis pembacaan di sini. Ta'ut ta'nis. Jadi kalau ada kata yang digandeng dengan huruf ta, maka kata itu adalah fi'lun. Artinya itu adalah tola'at. Ada yang lain. Ja'at. Misalkan kita ambil ja'at. Ja'at Fatimatu. Nah, ada ja'at. Di sini ada tak ta'nis. Tak yang sukun. Dia ini tak ini bukan pelaku. Tak sukun ini dia bukan subjek. Dia hanya sebagai tanda. Tanda bahwa subjeknya itu adalah perempuan. Seperti kata ja'at. Ja'at. Maka kata yang ditempeli dengan tak sukun adalah fi'lun. Dia adalah fi'lun. Kalau ada kata tak yang ada tak nempel pada satu kata, maka dia adalah fi'lun. Gitu. Contoh yang lain misalkan akalat Bu Farihah misalkan. Farihah ini nama orang, Bu Farihah. Farihatun. Maka kata akala itu adalah ismun. Adalah fi'lun. Kenapa? Karena dia ada tak yang taknis yang nempel dengannya. Boleh nggak tak taknis ini nempel pada isim? Tidak boleh. Bagaimana dia nempel pada isim misalkan? Masjidun misalkan. Nanti akan lucu menjadi masjidun tak sukun. Taknya disukun. Masjidun. Malah menjadi lucu kan? Tak taknis kalau masuk pada isim itu nggak bisa. Ini tidak boleh. Tidak boleh. Masjidat. Nggak boleh. Pernah dibilang masjidat. Boleh. Masjidat boleh, Uniben. Cuman ini saya menjelaskan bahwa tak taknis itu hanya masuk pada fi'lun. Jadi masuk pada fi'lun. Jadi fi'lun kemudian tambah dengan tak taknis. Dia tidak ada pada isim. Tidak ada pada isim. Kalau misalkan ini dicoret di mana ya? Skripnya straight. Ya. Iya. Nah inilah. Tadi penjelasan yang kedua seperti itu deh, Bapak Ibu. Ta'ut ta'nis. Tak ta'nis adalah tak yang sukun ini. Kalau ada kata yang bergandeng dengan tak sukun, berarti dia adalah fi'lun. Dan tidak ada tak sukun itu bergandeng dengan ismun. Itu tidak ada. Tidak ada. Dia hanya Pripun Pak Mus? J. Kemudian pembahasan yang ketiga. Ketiga adalah yang bersambung dengan ya mukhotobah.
Di sini ada kata tatlubina. Your internet connection is unstable. Jadi koneksi saya yang lemah karena ada mungkin sudah banyak mahasiswa yang datang, jadi banyak yang memakai internet. Tatlubina. Ya, tatlubina kita kasih 60. Nah, tatlubina. Ya muannasnya itu di sini, ya mukhatabah. Mana ya? Ciro. Enggak bisa ya. Ini kalau pakai fontnya itu nah, di sini adalah yaknya nih mukhatabah. Mukhatabah ini adalah kata tatlu ditambah dengan anti. Tambah dengan anti menjadi tatlubina. Jadi kalau ada kata, ya, kata, kemudian ada ya sukun, kemudian terus ada nunnya di sini, maka ini sebagai fiil, tatlubina. Ya. Beda dengan ini, beda dengan muslimina. Ini dimulai dengan huruf ta. Ada tak di depan, kemudian ada ya-nya. Intinya adalah di ya-nya itu sih. Ya, tatlubina. Ini contohnya. Kemudian 4 bersambung dengan non taukid. Non taukid adalah non yang menguatkan, ada non tasydid di belakangnya. Itu non taukid. Kemudian yang terakhir adalah didahului dengan sin dan saufa. Sausafiru ila Amerika. Saufa usafiru ila buka di sini. Kita ada 2 kalimat di sini. Ada sa. Ada saufa juga. Nah, sa usafiru. Saufa usafiru. Apa bedanya sa usafiru dengan saufa usafiru? Artinya beda. Ya. Kalau sa ini adalah betul. Kalau sa adalah segera. Sa usafiru, saya akan segera pergi. Ya. Kalau saufa itu masih lama waktunya. Saufa usafiru ila Indonesia. Ya, saya akan pergi ke Indonesia. Kapan? Ya nggak tahu, mungkin 2 bulan lagi, mau 3 bulan lagi. Itu pakai kata saufa. Pakai kata saufa ini. Tapi kalau mau melakukan perbuatan yang segera menggunakan kata sa. Sa usafiru. Sa usafiru ila Amerika. Saufa usafiru ila Indonesia. Itu adalah sa. Maka kata yang setelah sa ini adalah fi'lun. Karena digandeng dengan ini. Sebagaimana usafiru ini adalah fi'lun. Kenapa? Karena huruf sa dan juga saufa berada di depannya. Gitu itu. Jadi, ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum kita masuk ke latihan mengidentifikasi fi'lun, kata kerja. Kita lihat dalam latihannya, ain ini tetap bacanya adalah ain fi'lan fil ayati at-taliyati. Fi'lun. Kita ambil fi'lun dalam ayat ini. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Oke, siapa yang mau baris pertama? Silakan. Mau juga. Yang mau menjawab pada baris pertama. Tunjuk aja orangnya, Ustaz. Oke, saya tunjuk. Di sini saya buka dulu apa namanya. Oke, kita mulai dari Bu Mutiah. Bu Mutiah.
Mudah dengar suara saya? Oke? Jaringan saya kurang bagus. Bu Wahyu Lestari. Untuk yang baris yang pertama, Bu Wahyu. Yang sini. Al-Katsur. Ad-Dasur. Al-Hakumu. Bentar. Saufa ini tadi. Cari fiilnya saja Bu Wahyu. Ya, yang saufa itu Pak, sesudah saufa ta'lamu. Ta'lamuna. Ta'lamuna. Nah ini, ta'lamun. Iya. Iya. Ada lagi? Ini yang sesuai dengan teori kita. Yang sesuai yang kita pelajari adalah ta'lamuna. Kalau Bu Wahyu menambahkan ada di sini alha. Alha. Itu juga fi'lun, melalaikan. Alhaakumu telah melalaikan kalian at-takasur, bermegah-megahan. Kemudian zurtum, zara yazuru, zara zaru, zarata zurna, zurta zurtuma zurtum. Zurtum ini adalah fi'lun juga. Iya, Madi. Tapi yang kita ambil adalah ta'lamuna, saufa. Ada ta'lamuna terletak setelah saufa. Maka yang ta'lamuna adalah fi'lun. Tapi yang dua terima kasih Bu. Afwan Ustaz, tadi saya dipanggil ya, lagi di kamar mandi, lari sebentar. Afwan. Oh enggak. Nanti Bu Mutia ya setelah ini. Okay. Gimana Bu Wahyu tadi ada pertanyaan? Itu dua yang awal yang belum kita pelajari tadi ya Pak. Dua yang awal yang belum, yang mana? Filun yang pertama sama kedua itu kita belum pelajari yang hari ini ya. Di materi berikutnya nanti. Tadi saya tunjukkan saja. Maka tadi minimal kita sudah bisa menjawab ta'lamuna karena ada saufa. Betul. Nah, oke. Bu Mutia. Silakan baris yang kedua. Mana baris kedua? Summa ya kalla. Summa kalla saufa ta'lamuna. Fi'il di sini ta'lamuna karena ada saufa sebelumnya. Continue Ustaz. Ada lagi yang mau dilihat? Ya, ini yang berkaitan dengan teori kita. Latarawunna. Kalla law. Ini ayat berapa Ustaz Afwan? Saya kelewat. Ayat 5 kan ya? Kalla law ta'lamu. Iya, ayat kelima. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Ta'lamuna. Ta'lamuna. Jadi, ayat yang ke-6. Terakhir. La tarawunnal jahim. La tarawunna. Tandanya apa? Nun syaddah. Nun taukid. Nun taukid ya. Ini tandanya adalah nun taukid. Ada nun taukid di sana. Ya. Kalau ini tandanya adalah tadi saufa. Saufa ini tandanya. Kemudian di sini juga ada saufa. Oke. Baris yang ketiga. Yang ketiga adalah Bu Fanda. Boleh? Terakhir. Summa latarawunnaha ainal yaqin latarawunnaha. Apa tandanya apa Bu Fanda? Latarawunnaha. Tanda latarawunnaha itu sama seperti latarawunna. Di sini latarawunna. Latarawunna. Oh iya, ada nun taukid. Nun taukid ya. Nun taukid. Betul. Ini nun taukidnya di sini. Bukan non talkis, non taukid. Taukid bukan talkis. Taukid. Terus berikutnya Bu Fanda ayat berikutnya. Summa latus alunna, ini latus alunna sama dan nun taukid juga. Ada nun taukidnya juga. Yauma
Yauma idzin Anin anin naim. naim. Enggak, itu apa? Bukan fi'il. Cuma ini latus alunna aja. Sudah nggak ada lagi. Ya. Yauma idzin kan hari. Oke. Anin Betul. naim. Inilah apa namanya, macam-macam fi'il. Kita lihat latihan berikutnya. Oh, ada. Ayin fi'lan fil ayati at-taliyah. Fil ayati at-taliyah. Ada 1, 2, 3. Oh, bagus nih. Ya ma'idin anin naimi. Kita masuk pada latihan yang keberapa ini ya? Kok tidak ada. Oh, Ustadz, tidak ada suaranya. Hilang suaranya Ustadz. Kelas ya, kan udah bimbing. Assalamualaikum. Sudah bergabung lagi? Ya. Sudah, Pak. Alhamdulillah, terima kasih. Mohon maaf, jadi keluar masuk mungkin jaringannya yang tidak stabil. Ya. Saya tadi ngomong-ngomong kok nggak ada suaranya, ternyata sedang keluar. Ya. Oke. Sekarang kita masuk pada surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas. Terlihat Bapak Ibu yang saya buka? Tidak. Belum, Ustaz, belum. Belum, Pak. Belum ya? Oke, kita tunggu. Mudah-mudahan. Sudah saya share. Belum muncul. Keluar lagi. Sudah bergabung lagi, Bapak? Ya, sudah, Pak. Tapi share-nya belum ada. Terdengar jelas suara saya? Jelas, Pak. Sudah ya? Iya. Belum ada share-nya. Internet di saya aja. Jaringan di saya. Berarti saya minta Pak Arif nunggu untuk jadikan co-host. Oke, sudah jadi co-host. Sudah kelihatan Bapak Ibu ayat yang akan kita kaji? Sudah. Sudah, Pak. Sudah kelihatan ya? Ampun. Ayin fi'l fil ayati at-taliyah. Uni Ben, sudah dengar suara saya, Uni? Sudah, Pak Ustaz. Atau masih putus-putus? Sudah lumayan, Pak Ustaz. Masih putus-putus sih? Tidak. Saya belum dengar suara Bapak Ibu. Enggak. Sudah bagus, sudah bagus. Hilang lagi. Ada yang tidak dengar suara saya? Sudah jelas, Ustaz. Dengar. Dengar semua? Ya. Saya belum mendengar suara Bapak Ibu. Ya. Dengar Pak Ustadz. Dengar Pak Ustadz. Pak Swiss dengar suara saya? Dengar jelas sekali Pak Ustadz.
Pak Hartono? Sudah. Ya. Sekarang kita akan pada ayin fi'lan fil ayati at-taliyah. Kita sudah menentukan fi'il yang berada di bawah ini. Jadi pada ayat surah Al-Ikhlas, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ditentukan fi'ilnya. Kita minta kita lanjut kepada Bu Senarita. Pada ayat 1 sampai ayat yang ketiga, Bu Senarita. Fi'ilnya mana saja? Fi'ilnya bismillahirrahmanirrahim. Yang ayat 1 kul. Yang ayat 2 enggak ada. Ayat 3 itu yalid sama yulad. Boleh fi'ilnya kul wallahu ahad, ada nggak di sini fi'ilnya? Yang kul, tidak Ustaz. Ada. Boleh? Ayat 1 yang kul. Allahus samad. Ada. Yang nomor 2 nggak ada. Allahus samad. Ustaz dengar suara saya. Lam yalid. Nomor 3 yang yalid sama yulad. Benar nggak Ustaz? Betul. Betul, Bu. Yalid wala yulad. Kok bisa tahu dari mana? Ya. Dari ayatnya. Jadi, betul. Insya Allah nanti kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Kemudian setelah Bu Ustadz, yang nomor 1 kul itu bukan itu ya, bukan fi'il ya? Fi'il amr. Dia fi'il, dia perintah. Ya, dia adalah fi'il, dia adalah perintah. Dia perintah juga. Dia adalah fi'il juga. Jadi ada kul, ada yalid, ada yulad. Ada 3. Kul, yalid, yulad. Ada 3. Oke. Kita lanjut. Bu Fanda, yang kedua, baris yang kedua. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Mana fi'ilnya? Yakul lahu. Yakun saja. Yakun saja. Yakun aja. Itu adalah fi'il. Fi'ilnya adalah fi'il mudhari'. Ini menjadi bekal untuk pelajaran berikutnya. Insyaallah. Lanjut lagi, surat Al-Falaq. Yuk kita jawab bareng surat Al-Falaq dari baris yang ayat pertama. Qul a'udzu birabbil falaq. Oke. Kemudian apa lagi? Falaq. A'udzu. Falaq enggak? Dia adalah ismun. Karena ada ismun. Alif lam. Ada alif lam. Ada alif lamnya dia. Oke. Ayat yang kedua. Qalaq. Khalaqa. Oke. Ayat ketiga. Waqab. Waqaba. Ayat yang keempat. Tidak ada. Ada. No. Yang kelima. Asad. Asada. Alhamdulillah, berarti sudah bisa mengidentifikasi. Sekarang ini adalah, oh ya, ada nggak lagi? Oh ada. Oke, kita lagi, kerjain lagi. Surat An-Nas, mana fiilnya? Qul. Kemudian? Maliki, masuk nggak Maliki? Tidak. Idofah. Ilahi? Idofah. Terus mana lagi? Ayat yang keempat tidak ada. Yuwaswisu. No. Tidak itu. Because alif lam itu ada. Oh, oke. Oke. Yuwaswisu, yes. Yuwaswisu. Ada lagi? Tidak. Tidak. Oke, terakhir. Ayin isman wa fi'lan. Jadi isim dan juga fi'ilnya. Isim dan fi'ilnya. Saya kasih baris. Oke. Saya baris mana ya? Oke, ini.
Oke. Baris kedua ditentukan isimnya mana, fi'ilnya mana. Ini yang terakhir saja ya, yang terakhir. Silahkan ditentukan, masing-masing menghitung. Kita fokus di baris yang nomor 1 dulu. Yang nomor 1, dari A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana. Itu saja. Masing-masing menghitung berapa jumlah isimnya, berapa jumlah fiilnya. Nanti saya tulis. Siapa menjawab berapa? Saya menjawab, Ustaz. Ya. Oke, isim nomor 1 Allahu. Kemudian Ya, nafsa. di jumlah saja. Uniben di jumlah saja. Berapa uniben misalkan isimnya ada 10, Oke. fiilnya ada 5 gitu. 2, 3, 4, 5, Yang lain juga menjawab. 6. Saya sambil ini. Jangan mah. 6 itu. Yang lain menghitung loh ya. Kejap. Saya jawab 9 dan 3. Itu isim saja ya, belum fi'il. Isim sama fi'il. Isimnya berapa, fi'ilnya berapa? Tadi sebelum Uniben Pak Hartono tadi? Ya. Berapa Pak Hartono? Saya jawab 9 dan 3. 3 fi'il, 9 isim. Oke, terima kasih Pak Hartono. Sudah saya tulis. Kita hanya baris pertama saja Bapak Ibu. 3, 10 fi'il. 10 isim. Yang siapa ini yang 10 isim? Ya, Hartono, 10 isim. Jadi 10? 3 fi'il. Nah, menjadi 10. Nggih. Pak Mustafa berapa? Pak Suis berapa? Bu Mutiah berapa? Bu Riris berapa Bu Riris? Bu Senarita, Bu Fanda. Fiilnya 3. Bu Fariha. Bu Riris berapa? Yang 3 apa Bu Riris? Fi'ilnya. Ismunya saya kok ngitungnya 5 ya. Enggak apa-apa Bu Riris. 5 apa 15? 5. 5. Oke, Bu Riris sudah. Bu Wahyu, Bu Senarita. Fiilnya 3. Pak Isimnya, ya, isimnya 6. Ya, terima kasih Pak Suis. Ini lebih tinggi dari Bu Riris. Oh. Saya fiilnya 3, isimnya 5. Bu Wahyu. Oke, Bu Wahyu deh. Bu Wahyu Ya. sama Bu Riris. Iya. Ini nggak ada yang lebih tinggi dari Pak Hartono? Isimnya fiilnya 4. Fiilnya 3 kalau saya ulang. Saya mau isimnya 5, fiilnya 4. Ya, fiilnya 4. Panda fiilnya 4, isimnya 5. Saya fiilnya 4. Bu Mutiah? Fiilnya 4, isimnya 5. Fiilnya 4, isimnya 5. Sebelum Bu Mutiah tadi siapa aja? Saya. Iya, Bu. Fiilnya 4. Fiilnya 4. Isimnya Kemudian? itu 5. Bisa hitung 4, lagi. 5. Iya, Bu Fariha. Saya udah tadi Pak Ustadz, saya isimnya 6, fiilnya 3. Isimnya 6, fiilnya 3. Oh, saya yang terbanyak nih, 10. Pak Ustadz, saya isim 9, fiil 3. Bu Senarita, isim 9, fiilnya 3. Iya. Kita masih di baris yang pertama loh ya. Ini menghitung tapi berpahala. Karena yang dihitung adalah ayat Al-Quran. Ibu Bapak mau membaca kan dapat pahala. Pak Mustafa tadi sudah belum? Belum ya? Belum masih bingung. Oh iya, alhamdulillah. Kayaknya 5 sama 4. 5 isim, 4-nya fi'il. Yeah.
Jadi saya lihat yang belum, Pak Sri sudah, Bu Panda sudah, Bu Wahyu sudah, Bu Riris sudah. Pak Arif mau ikut? Ada berapa Pak Arif? Saya jadi 10 deh Pak isimnya. Marita jadi 10. Let me see. 1, 2. Yang sama ini adalah Unipen sama Pak Swiss sama 63 isim fi'il. Pak Hartono dengan Bu Senarita sama 10-3, 10 isim. Kemudian adalah ini. Kemudian yang sama hampir rata-rata sama adalah Bu Fanda, Bu Mutiah, Bu Fariha, kemudian Pak Mustafa 54. 5 isim, kemudian 4-nya adalah fi'il. Bu Riris 53. Pak Swiss 63. Jadi, kita mulai voting dari kalah yang nih Pak Ustadz ya. Apanya? Kalau voting kalah ini kita. Enggak. Jadi gini ya, apa namanya? Kita ngambil dari jawaban yang paling kecil dulu. Kita cari isimnya dulu, J. Berarti dari jawabannya rata-rata yang paling sedikit adalah 5. Kita lihat untuk yang jawab 10, sementara kita simpan, nomor yang jawab 6 kita simpan. Kita cari isimnya dulu. Mana isimnya yang pertama adalah Allah. Allah. Kemudian Nafsan. Allah tandanya adalah Allah adalah tandanya adalah alif lam. Bukan. Ya, alam. Nafsan adalah tanwin. Kemudian yang ketiga Mus'aha, tandanya ha. Mau wus'a atau mau ha? Hanya aja. Dua-duanya ya. A dan H. Dua-duanya. Iya. Oh, itu tambahnya itu. Dua-duanya iya. Right. Jadi dua-duanya iya. Jadi wus'a. Jadi kita ambil dari sini. Ya. Wus'a itu ya isim, kemudian hanya juga isim. Jadi ada dua Pak Ustadz. Kenapa 2 Pak Ustadz? Karena wus'aha adalah 2 kata. Wus'a kemudian ha. 2 kata kepemilikannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kepada seorang hamba kecuali atas usahanya, kemampuannya, berdasarkan kemampuannya. Kemampuan dan nya. Jadi 2. Walaupun hurufnya disambung Pak Ustadz? Betul. Dia tetap 2 karena jenisnya berbeda. Wus'a adalah isim. Isimnya adalah isim di sini isim masdar. Kemudian ha adalah isim dhamir. Jenisnya berbeda. Nggak apa-apa. Kalau mau digabung jadi satu pun tidak apa-apa. Tapi dia adalah 2. Maksudnya itu fase jadi ya. bertambah aja nanti. Satunya isim apa Pak? Pertama wus'a itu. Isim masdar. Wus'a adalah isim masdar. Insyaallah minggu depan kita akan mempelajari. Insyaallah. Kemudian ha adalah isim dhamir. Iya. Ha ini adalah isim dhamir. Oke. Kita lanjut lagi. Sudah ada 1, 2, 3, 4. Satu lagi. Ha. Mana? Ha. Tapi yang diambil adalah hanya saja. Hanya saja. Enggak masuk. Laha ini, laha yang diambil hanya saja. Tapi susah untuk mewarnai yang ha saja agak susah. Ya. Berarti sudah 5 nih. Sudah 5. Ada nggak selain ini? Selain 5 ini? 1, 2, 3, 4, 5. Alaiha hanya. Alaiha. Oke, boleh kita masukkan. 2. Apanya? Robbana. Robbana ada 2. Dua-duanya robba dengan na. Oke. 1 Allahu, 2 nafsan, 3 wus'a, 4 ha, 5 adalah ha, 6 adalah ha, 7, 8 adalah robbana. Yang 10 mana yang 10? Mama itu yang 10 ragu nambah itu juga ya Ustaz. yang 10 nambah ma. Iya, kalau 10 nambah ma. Kalau yang jawab 8 baik, kalau jawab 10 lagi baik. Sempurna, tuntas. Nah, yang kelihatan memang yang kelihatan untuk dasarnya adalah
Allahu, 1, 2 adalah nafsan, 3 adalah wus'a, kemudian 4 adalah Rabbana. Pun kalau menjawab 4 itu masih bagus, jawabannya masih bagus. Masih bagus. Yang nampak saja yang nampak. Tapi kalau 10 bagus. Jadi untuk ala baris yang pertama jumlah isimnya adalah ada 10. Oke. Sekarang kita cari fiilnya. Fiilnya ini hampir sama antara 3 dengan 4. Berarti ada satu lebih yang dihitung lebih. Ada satu yang dihitung lebih. Kita cari fiilnya. Fiil yang pertama berbunyi apa, Bapak Ibu? Yukallifu. Yukallifu. Oke, ini 1 yukallifu. Kemudian yang kedua? Kasabat. Kasabat. Ini yang kedua. Yang ketiga? Another kasabat. Yang kesabatannya. Kasabat ini juga. Kasabat. Yang keempat mana? Yang jawab 4, kira-kira satunya lagi mana? Wus'a. Bu Fanda dapat 4 dari mana, Bu Fanda? Bu Fanda, Bu Mutia, Bu Fariha. Tadi saya mengiranya wus'a. Wus'a ya. Maka tadi saya tebak kayaknya wus'a yang di apa namanya? Yang ditebak. Oke, wus'a adalah isim masdar. Jadi ada 3. 10 apa namanya? 10 isim, ada 3 fi'il. Yang mendekati adalah Pak Hartono, Bu Senorita. Kemudian semakin mendekati angka 10 semakin benar, ya. Tapi kalau 11 salah. Kelebihan. Nanti menjadi kelebihan. Nah, oke, itu sudah kita lalui untuk bersama jadi menghitungnya itu. Sekarang saya yang bertanya, kemudian Bapak Ibu yang menjawab dia adalah isim atau fiil, ya. Isim atau fiil. La tu'akhidna. Jangan. Saya ambil yang mudah-mudah ya. Tu'akhidna. Tahmil. Ismun atau fi'lun? Fi'lun. Dia adalah fi'lun. Isron, ismun atau fi'lun? Isim. Tandanya apa? Tanwin. Tanwin, ada tanwin, ya. Hamalta. Ismun atau fi'il? Fi'il. Tandanya apa? Tandanya? Ta. Iya, taknya apa? Tak itu macam-macam. Anta. Taknis atau tak fa'il? Tak fa'il. Ya, tak fa'il. Kemudian ikfir lana, ikfir. Fi'il. Ikfir. Amar. Isim atau Fi'il fi'lun? amr. Lon, ini. Fi'il amr. Al-qaumi. Al itu. Ismun atau fi'lun? Ada al. Isim. Majrur. Tandanya alif lam. Alif lam. Al-kafirina. Ismun. Isim. 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 Jamak Dia adalah muannas ismu. muzakkar. Jamak mudzakkar salim. Alhamdulillah ada materinya juga insya Allah. Demikian Bapak Ibu pembahasan kita terkait dengan ismun, fi'lun dan tanda-tandanya. Maka kenapa misalkan seperti alladzina tidak kita masukkan dalam tanda? Karena dia sudah termasuk jenis isim. Maka nanti kita akan mempelajari jenis-jenis isim. Isim kan macam-macam. Sebagaimana fi'lun itu juga ada macam-macam. Insya Allah nanti kita pelajari. Kemudian pembelajaran kita ini dikaitkan dengan yang letak di atas ini. Kita bisa mencisahkan ini. Ya, ini adalah kaidahnya mubtada khobar. Jadi tempat mubtada diisi isim, jangan dikasih fi'il. Ya. Kemudian di sini jumlah fi'liyah, fi'il, fa'il, maf'ulun bihi. Tempat fi'il dikasih fi'il, jangan dikasih isim di sini. Nggak bisa. Tempat fa'il kasih isim. Kalau kasih fi'il menjadi rancau. Bahkan fa'ilnya nanti menjadi masdar sorry. Itu pembahasan berbeda. Jadi kasih isim, maf'ulun bihi juga isim. Di sini nanti letaknya. Jadi ini bisa dihafal dan juga bisa diterapkan. Sampai sini Bapak Ibu. Ada yang ditanyakan? Pak Ustadz, saya mau tanya Pak Ustadz. Boleh.
Itu Pak, saya masih agak bingung tentang idofah. Kalau idofah bertingkat itu, apalagi kalau kita nggak tahu artinya, bagaimana membedakan dengan fiil, Pak? Nanti membedakannya dengan dari maknanya bisa sebenarnya, Bu ya. Dari maknanya. Idofah ini saya tutup dulu stop share-nya. Kemudian kita saya carikan materinya. Idofah itu kalau misalkan kita lihat dari tanda-tandanya, kalau dia sudah berharokat lengkap itu nanti bisa satu. Kemudian yang kedua adalah kalau dia itu nanti sudah dia itu yang terakhir di harakati kasrah. Kalau tidak salah kemarin idofah itu pertemuan berapa deh? Minggu lalu. Saya bukakan lagi. Minggu lalu, ya. Iya. Kalau yang minggu lalu berarti sudah hafal aja, Bapak Ibu ya. Kalau misalkan tidak tahu artinya, boleh ditelusuri lewat kamus untuk mendapatkan artinya. Yang penting adalah idofah itu terdiri dari ismun. Dari ismun. Oh. Asar dulu. Materinya adalah di sini. Nah, kita nggak bisa lihat. Ini Bapak Ibu, tarkibul idhofi. Share-nya nggak nampak, Pak. Sudah bisa lihat belum? Belum. Belum nampak? Belum. Masih di jalan kali? Kita nunggu. Ada yang sudah kelihatan? Ada yang sudah nampak? Belum, Pak Ustadz. Belum, Ustadz. Masih. Belum. Oh, udah. Ya udah sekarang. Sekarang sudah aja. Sekarang sudah. Pak. Nah ini. Ini kalau misalkan kita tidak tahu artinya, kalau secara teori, karena ini mengandalkan arti juga, misalkan adzanul fajri as-sa'ata al-khamisata. Adzan fajar itu jam 5. Adzan fajar jam 5. Ini di mana ya? Jam 5 baru adzan. Mungkin di Hong Kong kali ya. Adzanul fajri as-sa'ata al-khamsah. Jadi idhofahnya adalah adzanul fajri, adzan fajar. Kalau misalkan ini harokatnya dibuang, Bapak Ibu bisa mengetahui nggak kalau adzanul fajri ini adalah idhofah? Ketahuan nggak? Ya. Karena dari mana? Noun. Belakangnya isim. Mudhaf ilaihnya. Dua isim ya. Ya, dia adalah terbentuk dari isim juga. Jadi dua isim. Dan dia karena dua isim, yang pertama tidak ada alif lam, yang kedua ada alif lamnya. Tidak selalu pasti sih yang kedua ada alif lam, karena tidak menggunakan alif lam. Misalkan di sini adzanu fajrin. Tapi nanti harus di kasrah, tanwin. Adzanu fajrin. Sa'al khamsah. Jadi nanti semakin sering kita berinteraksi dengan teks berbahasa Arab, insya Allah nanti akan terasah Zauq itu adalah tes kita. Jadi perasaan kita ketika berhadapan dengan teks Arab, oh ini bacanya kayak gini, itu beriringan dengan jam terbangnya. Boleh nanti kita latih, dan juga kita latih terus-menerus. Jadi, Pak Ustadz, gitu. Pak Ustadz, ini kalau kita potong-potong itu azanus sa'ah itu juga mudhaf ilaihi, kemudian azanus khamsah. Bolehkah? Tidak boleh. As-sa'ata al-khamisata ini bukan idhofah, tapi sifat mausuf. Kata sifat dan yang disifati. Jam yang kelima. As-sa'ata al-khamisata. Beda susunan kata. Dia kalau misalkan ini bisa. Kalau sholatul zuhri yang di sini, sholatul zuhri arba'atu raka'atin. Ini juga idhofah malah. Raka'atin. Ini adalah idhofah. 4 rakaat. Idhofah itu kalau dalam bahasa Indonesia disebutnya kata majemuk. Kata majemuk.
Iya. Kata majmu' ini. Ada contohnya nggak, Bu? Ya, seperti itu. Contoh yang Apa ya? Misalnya pintu rumah kayak gitu kan? Itu kata majmu'. Pintu rumah. Masjid, kampus. Buku tulis. Rumah dosen. Ya, itu. Nah, jadi kan penggabungan dua kata menjadi satu dan memiliki makna yang baru. Ustaz, just FYI, Boleh. FYI. Ini kalau cara lama waktu saya sekolah, menerangkan dan diterangkan. Sabun mandi, sabun diterangkan, mandinya menerangkan. Jadi istilah lamanya itu menerangkan dan diterangkan. Menerangkan dan diterangkan. Itu juga kadang masih dipakai ke uni istilah itu, berarti tidak terlalu lama juga istilahnya. Masih dipakai juga, menerangkan dan diterangkan. Oke. Menerangkan dan diterangkan. Alhamdulillah. Kok tinggal 12, yang dua lagi sudah ini. Pak Hartono sama siapa ya? Tadi udah izin Pak Ustadz. Sudah pamit. Oh, janji. Iya. Janji. Abu Muti Adi kan? Iya. Jazakallah khair. Bapak Ibu ada yang ditanyakan lagi? Insya Allah materi yang ketiga coba saya intipkan. Besok silabus kita yang ketiga itu tentang apa ya? Pertemuan yang ketiga. Ini yang keempat. Yang keempat. Oh, ini ketiga Pak Ustadz. Yang ketiga, yang keempat. Yang keempat kita akan belajar. Mudah-mudahan bisa saya kirim lebih awal untuk materi yang keempat sehingga nanti banyak waktu hafal. Bukan menghafal sih, membaca berulang-ulang. Berkaitan dengan masalah wazan. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ula yaf'ulu, fa'ila yaf'ilu. Kemudian latihan. Itu yang bikin. Pak Ustadz, wazan itu artinya dibaca berulang-ulang, Pak Ustadz. Wazan. Wazan atau pola wazan, pola kalimat dalam bahasa Arab. Harus dihafalin ya Ustadz ya? Ya, jangan dihafalin, sering dibaca saja. Dibaca sehingga nanti kita ingat. Bu Riris dibaca di depannya Pak Wan, Bu Fanda di depannya Pak Bang Ridho, kemudian seperti Eti di depannya nanti lain gitu. Saya baca sendiri di depan kaca. Komputer. Kita berdua nih. Oh iya, kita saling baca. Ya. Itu nanti mengulang masa lalu dan nanti akan sering kita pakai ya. Kalau misalkan sering kita aplikasikan dalam seperti menganalisis ayat, hadis atau teks kitab gundul, nanti akan sedikit banyak akan terpakai. Minimal kita ingat, itu wazannya ini, wazannya itu. Wasi'a wazannya adalah fa'ila. Maka untuk pertemuan minggu depan, pertemuan yang keempat, saran saya boleh dibaca yang telah di buku yang telah ditampilkan Pak Arif, ilmu sorof bagi pemula kalau nggak salah, ilmu sorfil ilmu mubtadiin, ilmu sorof pemula ada di ini. Itu ada kurang lebih 30 halaman, nggak masalah, 30 halaman kurang lebih. Tapi slide-nya sudah jadi sekitar 20-an plus latihan. Itu bisa di-share nggak, Pak? Apa hanya online saja bukunya? Online bisa, kalau di-download mungkin bisa. Sama Pak Arif, nanti sama Pak Arif. Kayaknya di-download, kalau itu online dibuka di situ. Coba kadang-kadang kan kita nggak selalu online gitu. Kalau bisa di-download mungkin lebih baik ya. Boleh, nanti biar kalau Bapak Ibu menginginkan bisa dikirim Pak Arif dalam bentuk PDF-nya boleh. Oh iya. Tapi itu sepertinya saya lihat begitu Pak Ustadz, sepertinya itu essay semua gitu. Sepertinya itu tesisnya Pak Ustadz, ya? Yang dikirim awal. Banyak, ada yang tesis, ada kemudian yang untuk latihan, ada yang buku latihan, ada buku ajar, ada buku referensi. Tapi yang khusus sorof ini adalah buku ajar. Ada buku ajar.
Dia saraf untuk bekal pertemuan yang keempat pekan depan, insya Allah. Itu adalah buku ajarnya. Bahan nanti untuk bisa pekan di-sharing yang depan, bahan untuk pekan depan bisa lebih segera Pak Ustadz biar bisa dibaca. Insya Allah. Yang Untuk ini ketiga sudah hanya sehari mulai sebelumnya. Saya cekkan dulu untuk ketersediaannya adalah yang keempat ya. Sudah ada, bahannya sudah ada. Sudah ada, tinggal saya memperbaiki. Saya perbaiki. Saya lihat dulu, saya cek dulu. Saya cek. Oke. Ada berapa halaman? Yang wazan itu? Slide-nya ada. Deh, tak intipin ya. Tak intipin. Bisa di screenshot nanti ya kalau ini. Cuman membacanya di HP jadi kriip. Menjadi sudah kelihatan? Belum muncul, ya sudah. Belum ya? Pelan-pelan kayak masih proses di tempat saya. Udah Ustadz, udah. Sudah ya? Kita langsung ke bawah saja berapa? Ada 21. Oh, oke. 21. Ya. Berilah harokat pada kata yang berwarna merah. Ini latihannya. Latihannya. Tentukan wazan kata berwarna merah. Rodia wazannya apa? Sami itu wazannya apa? Nawa dia apa? Yang kihu ada 6. Fa'ila yaf'ilu. Itu di buku Sorof. Ini sudah termasuk ringkasannya. Ringkasannya ini, Bu. Saya kirimkan ke grup pun boleh. Saya kirimkan ke grup nanti. Malam ini langsung dipelajari gitu? Boleh. Besok Pak Ustadz mungkin. Dibawa tidur dulu, Pak. Masak dulu Pak Ustadz. Ini dulu yang saya dapat nilainya bagus tapi nggak nyantol sama sekali. Sering dipakai Bu, nanti akan menjadi ingat kalau sering dipakai. Jangan berhenti belajar sebelum pandai. Kalau belum pandai, kalau sudah berhenti, itu nanti akan mogok, akan tidak jadi. Kelasnya selesai ya sudah itu, apalagi itu. Karena memang kemudian tidak dipakai, ada sering dipakai. Lagi proses, saya kirim di grup WhatsApp, sudah saya kirim, tapi masih proses untuk pengirimannya. Apa mujarad? Tanya sedikit aja, Ustaz. Mujarad itu apa? Ustaz? Mujarad adalah yang tidak ada tambahan. Asli dia asli. Tasrifu fi'il isqasi mujarad adalah perubahan kata kerja yang terdiri dari 3 huruf asli. Kata dasarnya tersusun dari 3 huruf. Kata dasar yang tersusun, kata dasar kerja yang tersusun dari 3 huruf. Misalkan kata ba. Itu 3 huruf, ka, ta, dan ba. Kata ba. Nah, kata ba ini ternyata bisa berubah-ubah menjadi kata ba bisa yaktubu, katban, kitabatan, katibun, maktubun, uktub, la taktub, maktabun, miktabun. 10 kata. Kenapa? Nasoro menolong. Nasoro, yansur, nasron, nasirun, mansurun, unsur, latansur, mansorun, minsorun. Menjadi 10 kata. Jadi 1 kata berubah menjadi 10 kata. Dan inilah dengan mempelajari ilmu saraf ini, vocab kita menjadi bertambah, akan banyak bertambah. Sudah terkirim di grup Bahasa Arab 2, dan selamat membaca dan juga selamat menikmati. Untuk materi pekan depan sudah dikirim malam ini. Terima kasih Ustaz sudah diterima. Dan nanti kita lihat ya. Karena itu cukup banyak dan kita kalau misalkan satu pola satu wajah dibahas satu pertemuan akan menjadi berlarut-larut nanti sampainya.
Insya Allah dengan ini sedikit teori tapi banyak latihan, mudah-mudahan nanti bisa membantu.